Selamat datang di pertemuan ke-10, chapter 10, Sistem Informasi Akuntansi, yang berjudul Pendekatan REA dalam Model Bisnis. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana database manajemen sistem, jenis-jenis data, kemudian perbedaan data dengan informasi. Nah, di bab ini kita akan memperkenalkan topik pemodelan data. Nah, kita perlu mendemonstrasikan yang disebut dengan model REA, Resource, Event, and Agents. Resource itu adalah sumber daya, event itu adalah aktivitasnya, dan agent adalah orang atau organisasinya. Jadi dalam mendesain sebuah sistem perlu ketiga sumber ini. Nah, proses desain database ini menunjukkan 5 tahap atau 5 dasar. Yang pertama, pemodelan data terjadi pada saat analisis sistem, kemudian pada saat desain konseptual, kemudian di tahap berikutnya adalah model data untuk desain fisik, kemudian dilakukan implementasi dan konversi, kemudian dilaksanakan operasi dan pemeliharaan. Jadi 5 tahapan ini ya, dari analisis sistem, kemudian desain konseptualnya, kemudian desain fisiknya, kemudian implementasi, kemudian operasi dan pemeliharaan. Nah, tahap pertama di sini saat analisis sistem ini adalah perencanaan awal untuk menentukan kebutuhan dan kemungkinan mengembangkan sebuah sistem baru. Nah, di sini sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi tersebut. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan awal, kita harus survei ke perusahaan, kemudian ketemu bagian atau user, kita adakan wawancara sebetulnya kebutuhannya apa. Jangan sampai nanti sistem sudah dibangun tapi tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan. Jadi sebaik-baiknya sistem itu adalah yang mengakomodir kebutuhan dari user. Nah, di sini pertimbangan awalnya adalah kelayakan teknologi dan ekonomi atas usulan tersebut, yang juga melibatkan identifikasi kebutuhan informasi pengguna nih ya. Jadi harus diajak bicara si user ini butuhnya apa sih, kemudian menjelaskan cakupan sistem baru yang diajukan, kemudian menggunakan informasi mengenai jumlah pengguna dan volume transaksi yang diharapkan untuk membuat keputusan awal mengenai sistem yang akan dibangun. Nah, tahap kedua ini, desain konseptual ini menyertakan pengembangan skema-skema yang berbeda bagi sistem baru pada tingkat konseptual. Jadi masih secara konsepnya, kemudian eksternal dan internal. Nah, tahap ketiga baru dibuat desain fisiknya. Ini terdiri atas menerjemahkan skema tingkat internal ke dalam struktur database sesungguhnya. Ini yang akan digunakan diimplementasikan dalam sistem baru tersebut. Nah, ini juga ketika aplikasi baru ini dikembangkan. Jadi pada saat mendesain sebuah sistem, kita harus menerjemahkan dalam struktur database yang mau digunakan. Misalnya database-nya menggunakan Foxbase atau Foxpro, atau misalnya jenis-jenis database yang lainnya ya, yang tersedia misalnya gratisan atau misalnya berbayar. Nah, misalnya Oracle ya, Oracle itu menampung data cukup besar ya, dan itu free ya, bisa digunakan oleh siapapun. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah implementasi dan konversi. Ini menyertakan seluruh aktivitas yang terkait dengan transfer data dari sistem yang ada ke sistem informasi akuntansi database baru. Kemudian menguji sistem baru tersebut, kemudian melatih para user cara menggunakannya ya.
Jadi di sini implementasi lebih ke arah bagaimana prakteknya penggunaan software tersebut ya. Kemudian tahap yang terakhir adalah menggunakan dan memelihara sistem baru tersebut, maintenance ya. Jadi pada saat implementasi pasti terjadi banyak kendala. Nah, pada saat terjadi kendala itulah fungsinya tahap ini ya. Jadi memelihara, melakukan perbaikan, termasuk dengan cermat mengawasi kinerja sistem dan kepuasan para pengguna untuk menentukan kebutuhan untuk membuat peningkatan dan modifikasi sistem. Nah, di sini kita kenal juga ada data modeling ya, yaitu menjelaskan sebuah database yang dengan jujur mempresentasikan seluruh aspek organisasi, termasuk interaksinya dengan lingkungan eksternal. Nah, sasarannya adalah untuk menangkap dan menyimpan data mengenai setiap aktivitas bisnis yang akan direncanakan, dikendalikan, atau dievaluasi. Nah, di sini data modeling ya. Kemudian ada hubungan entitas. Yang pertama adalah diagram hubungan entitas ER ya. Entity relationship atau yang disingkat ER ya. ER diagram. Ini adalah sebuah penggambaran grafis sebuah database yang menunjukkan berbagai entitas yang dimodelkan dan dihubungkan di antara keduanya. Jadi bisa nanti ada one to one, ada one to many, ada many to many. Nah, nanti kita lihat gambarnya seperti apa ya. Kemudian yang dimaksud entitas ini adalah mengenai apa yang organisasi ingin kumpulkan dan simpan dalam database tersebut, baik itu informasi ataupun data-data yang lainnya. Kemudian variasi dari diagram ER adalah ini ya. Hubungan ini bisa digambarkan dengan ini tanda apa ya? Wajik ya. Ini kalau di insert sheet, kalau di Excel ada ya, di sini insert sheet juga ada ini. Kemudian ini contohnya adalah misalnya penjualan yang dihubungkan dengan persediaan. Nah, di sini menggunakan icon wajik, di sini item baris, jadi hubungan antara penjualan dan persediaan ya. Pada saat kita belajar akuntansi 1 dan 2, pada saat terjadi penjualan pasti berpengaruh terhadap persediaan. Berpengaruh juga terhadap kas. Nah, ini kita contohkan hubungan yang digambarkan dengan model wajik ya. Kemudian yang panel B ini hubungan digambarkan dengan tanpa wajik. Jadi langsung ini dari penjualan ditarik garis ke persediaan. Kemudian yang atribut C, panel C ya, ini dilampirkan ke entitas. Nah ini ya. Jadi pada saat terjadi penjualan, itu kita akan terjadi butuh nomor faktur penjualan. Kemudian tanggal penjualan. Kemudian jumlah yang dijual, kemudian harganya ya. Nah, di persediaan ini terkait dengan jenis persediaannya ya. Kemudian deskripsinya atau keterangannya persediaan apa, kemudian daftar harga dan jumlahnya ya. Nah, ini atribut yang dilampirkan ke entitas. Nah, yang panel D ini atribut dicantumkan dalam tabel terpisah. Jadi seperti ini ya, nama entitas misalnya. Penjualan, ini di bagian penjualan ya, atributnya apa saja? Nomor faktur, tanggal, jumlah ya. Kalau persediaan, nomor barang, deskripsi, dan daftar harga. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan model data REA? Nah, ini adalah sebuah model data yang digunakan untuk mendesain database pada sistem informasi akuntansi. Ini mengandung informasi 3 jenis entitas yang fundamental, yaitu R-nya adalah resource atau sumber daya, E-nya adalah event, peristiwa,
A-nya adalah agent, agen atau orang atau organisasi. Tiga jenis dasar entitas ini yang berarti adalah sumber daya ini adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomis untuk organisasi seperti kas, persediaan, perlengkapan, pabrik, dan tanah. Nah, sedangkan event ini atau peristiwa ini adalah aktivitas bisnisnya mengenai apa yang manajemen ingin kumpulkan informasinya untuk sebuah perencanaan atau tujuan pengendalian. Kemudian di sini agent ini adalah orang atau organisasi yang berpartisipasi dalam peristiwa dan mengenai siapa informasi itu dibutuhkan. Nah, elemen-elemen dasar dari REA ini adalah yang pertama ini ya. Ini garis titiknya satu ya. Kita perhatikan dari persediaan hubungannya dengan penjualan. Kemudian hubungannya dengan pegawai di bagian penjualan ya. Kemudian penjualan juga berhubungan dengan pelanggan. Nah, kemudian ada penerimaan kas. Nah, ini penerimaan kas ini berkaitan dengan pelanggan, yaitu pembayaran dari pelanggan. Kemudian ini berkaitan dengan entitas penjualan. Nah, kemudian dalam penerimaan kas juga ini berkaitan dengan pegawai, siapa yang berhak menerima kas tersebut, kemudian baru kaitannya dengan entitas kas sendiri. Nah, ini contohnya ya. Kemudian rancangan REA standar ini kita gambarkan dengan seperti ini ya. Jadi sumber daya A, kemudian ada arus masuk untuk mendapatkan sumber daya A, kemudian partisipasi dari agen internal atau orang-orang yang terlibat atau pegawai yang terlibat, kemudian partisipasi dari agen eksternal. Nah, kemudian ini terjadi ada dualisme ekonomi ya, itu memberikan sumber daya B ya. Nah, memberikan sumber daya B ini diperoleh dari agen eksternal. Nah, di sini juga melibatkan agen internal atau orang dalam sendiri ya, atau pegawai. Nah, di sini sumber daya B ini berhubungan dengan arus keluar. Jadi baru diperoleh sumber daya B. Ketika untuk memperoleh sumber daya A, maka terjadi arus masuk. Nah, ketika memberikan sumber daya B, maka terjadi arus keluar. Nah, fitur-fitur esensial dari pola dasar ini adalah sebagai berikut ya. Jadi pertama, setiap peristiwa ditautkan ke setidaknya satu sumber daya yang dipengaruhi. Kemudian setiap peristiwa ditautkan ke setidaknya satu peristiwa lainnya. Nah ini ya, kalau kita lihat diagramnya ya, jadi pada saat peristiwa memberikan sumber daya B, ini ada keterkaitan dengan agen internal, agen eksternal ya. Kemudian yang ketiga, setiap peristiwa itu ditautkan ke setidaknya dua agen yang berpartisipasi tadi ya, contohnya ya. Nah, ini contoh pertukaran untuk mendapat atau memberi. Di sini misalnya memberi persediaan, ini pada siklus pendapatan ya. Sama memberi persediaan untuk mendapatkan kas. Memberi persediaan itu ada mengeluarkan ya, karena terjadi penjualan. Kemudian siklus pengeluaran, di sini memberi kas atau mengeluarkan kas untuk mendapatkan persediaan. Nah, pada saat siklus penggajian, mengeluarkan kas untuk mendapat waktu pegawai. Jadi pegawai diberikan upah ya. Kemudian siklus pembiayaan ini mengeluarkan kas untuk mendapatkan kas. Misalnya apa? Pada saat kita memerlukan pinjaman ya, itu ada biaya memperoleh pinjaman atau yang disebut biaya bunga. Nah, ini nanti untuk mendapatkan kas. Nah, pada saat siklus produksi, sini ada beberapa entitas yang terlibat ya. Yang pertama memberi atau menggunakan waktu pegawai.
kemudian memberi atau menggunakan bahan baku, kemudian memberi atau menggunakan mesin peralatan untuk mendapatkan persediaan. Jadi di sini memberi ini artinya mengeluarkan ya. Si perusahaan mengeluarkan biaya pegawai atau waktu yang digunakan, kemudian bahan bakunya dan mesinnya untuk mendapatkan atau memperoleh atau menciptakan produk atau persediaan. Nah, kemudian bagaimana pengembangan diagram dari area itu sendiri ya. Pertama adalah harus mengidentifikasi peristiwa mengenai peristiwa apa yang ingin manajemen kumpulkan. Kemudian mengidentifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap peristiwa dan agen yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian menentukan kardinalitas dari setiap hubungan-hubungan. Nah, ini digambarkan dari siklus pendapatan Fred Trenshaw. Nah, ini ya. Pertama di sini pada saat mengambil pesanan dari sini ya, persediaan. Persediaan ini berhubungan dengan banyak ya. Ada entitas mengambil pesanan pelanggan, ada entitas penjualan. Nah, di pengambil pesanan pelanggan ini berhubungan dengan pegawai. Kemudian berhubungan dengan pelanggan. Pegawai di sini adalah pasti bagian penjualan ya. Atau bagian sales ya. Kemudian di siklus penjualan ini berkaitan dengan atau berhubungan dengan pelanggan. Kemudian berkaitan dengan persediaan juga. Kemudian berkaitan dengan pegawai, kemudian berkaitan dengan penerimaan kas. Nah, pada saat penerimaan kas ini berhubungan dengan pegawai dan berhubungan dengan pelanggan sehingga untuk memperoleh kas tersebut. Pengembangan dari area, kemudian langkah pertama yaitu harus mengambil pesanan pelanggan. Kedua, mengisi pesanan pelanggan, kemudian menagih pesanan pelanggan, mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Nah, itu definisinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber daya dan agen. Sumber daya ekonomi apa yang dikurangi oleh peristiwa memberikan pada saat penjualan ya. Tapi tadi persediaannya berkurang, memberikan persediaan. Kemudian sumber daya ekonomi apa yang didapatkan oleh peristiwa memberikan, misalnya pada saat mengeluarkan persediaan akan memperoleh kas. Nah, kemudian sumber daya ekonomi apa yang dipengaruhi oleh sebuah peristiwa atau komitmen. Jadi di sini ada komitmen pembayaran ya, kapan akan menerima kas tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menentukan kardinalitas hubungan. Di sini ada kardinalitas, ini menjelaskan sifat dari sebuah hubungan database yang mengindikasikan jumlah keterjadian satu entitas yang mungkin diasosiasikan dengan sebuah peristiwa tunggal dari entitas lain. Nah, ini contohnya adalah one to one to many, and many to many ya. Kemudian kardinalitas minimum, ini adalah jumlah minimum contoh yang sebuah entitas dapat ditautkan ke entitas lain dalam hubungan tersebut. Hanya dua operasi, misalnya 0 dan 1. Nah, kemudian kardinalitas maksimum, ini adalah jumlah maksimum contoh yang sebuah entitas dapat tautkan ke entitas lain dalam hubungan tersebut, misalnya opsi 1 atau banyak dan sebagainya. Nah, simbol grafisnya seperti ini ya. Jadi kalau ini lingkaran 0 garis miring 1 ya, kardinalitas minimum dan maksimum contohnya adalah entitas A ke entitas B. Setiap contoh entitas A mungkin atau mungkin tidak ditautkan ke contoh entitas B, tetapi dapat ditautkan ke paling banyak satu contoh entitas B. Ini yang ini ya, garis tidak sama dengan ya. Setiap contoh entitas A harus ditautkan ke sebuah contoh entitas B dan hanya dapat ditautkan ke paling banyak satu contoh entitas B. Nah, kalau ini tanda lingkaran sama tanda panah,
Ini adalah tiap contoh entitas A mungkin atau mungkin tidak ditautkan. Contoh entitas B, tetapi dapat ditautkan ke lebih dari satu contoh entitas B. Kemudian ada tanda garis miring ini sama tanda panah. Ini adalah tiap contoh entitas A harus ditautkan ke setidaknya satu contoh entitas B. Tetapi dapat ditautkan ke banyak contoh entitas B. Kemudian jenis hubungannya ada hubungan one to one atau ini 1.21. Ini adalah ketika kardinalitas maksimum bagi tiap entitas dalam hubungan tersebut adalah 1. Nah, kemudian ada hubungan one to many atau simbolnya 1.2n. Ini ada ketika kardinalitas maksimum satu entitas dalam hubungan adalah 1 dan kardinalitas maksimum bagi entitas lain dalam hubungan itu adalah banyak. Nah, kemudian hubungan many to many atau disimbol dengan n to n. Ini ada ketika kardinalitas maksimum bagi kedua entitas dalam hubungan tersebut adalah banyak. Nah, ini contohnya ya. Ini hubungan 1-1 penjualan ke penerimaan kas. Kemudian hubungan 1 ke banyak ya. Penjualan ke penerimaan kas dan sebagainya. Ini simbolnya ini ya. Kalau 1-1 ini simbolnya. Kemudian kalau hubungan 1 ke banyak ini terkadang disebut sebagai N1 ya, penjualan ke penerimaan kas. Kemudian sebagai hubungan banyak, ini adalah penjualan, ini simbolnya ini. Kemudian ini simbolnya tanda panah lingkaran ya. Nah ini many N ya. Nah makna dari bisnis kardinalitas ini tidaklah semuanya tetapi merefleksikan fakta mengenai organisasi yang dimodelkan dan praktek bisnisnya. Artinya gambaran tadi itu tidak ngarang ya, tidak asal tanda panah atau lingkaran, nah, tapi harus ada kaitannya nih. Nah, penjualan misalnya dengan penerimaan kas ada hubungan enggak? Itu di siklus akuntansi ya, yang sudah kita pelajari. Nah, ini informasi ini didapatkan selama tahap analisis sistem dan desain konseptual database serta proses desain database. Kemudian keunikan dari REA itu sendiri ya. Ini adalah setiap organisasi akan memiliki diagram REA sendiri yang unik. Jadi misalnya jenis perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Kemudian perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan jasa. Jadi masing-masing memiliki unik sendiri. Baiklah, materinya sudah habis. Nanti bisa dibaca PowerPoint-nya juga ya. Kemudian nanti kita ada quiz. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.